Halo sahabat, kembali lagi di channel Arya Surya Official, channel pemberdayaan diri untuk kita semua. Kali ini saya sedang bersama seorang klien di hipnoterapi Arya Suryani. Sebutkan namanya siapa? Ya, halo, nama saya Sari. Namanya Sari, dari Iya, tinggal? dari Depok. Oh, Depok. Depok kota penuh sensasi ya. Kota yang indah gitu. Indah banget. Jadi Kak Sari ini apa nih kendalanya setelah terapi? Apa namanya? Kenapa datang ke hipnoterapi ini? Kenapa nih? Iya, biasa punya cemas yang berlebih, terus kayak rasa ketakutan. Ya, biasa kayak di keramaian, takut pingsan, takut ya sensasi-sensasi. Kadang sih kalau dipikir lucu gitu. Kok bisa kayak gini gitu. Makanya pas ngeliat YouTube, pas konten Mas Arya keluar, pasti dengerin, bikin tenang. Oh, berarti taunya dari YouTube? Iya, taunya dari YouTube. Biasa kan kalau karena kena cemas ini kan nggak pernah mau keluar rumah tuh. Betul. Ada di kamar terus, buka-buka YouTube, cuman main di sosmed aja ya. Pas banget Mas Arya muncul di beranda, didengerin, dilihat. Oke gitu, maksudnya pas didengerin ngerasa tenang, mulai Ngerasa tenang dan ngerasa oh iya sama juga kayaknya ini aku kayaknya kena ini gitu. iya, ternyata pas dilihat dari channel-channelnya aku nggak sendiri gitu. Pertama kan kayak minder, terus ini gue sakit apa sih gitu, ini kenapa sih kok sampai mau keluar rumah aja takut. Pas ketemu channel Mas Arya, oh ternyata aku nggak sendiri gitu, ada yang kayak gini juga. Dan memang kebanyakan orang-orang yang terkena kecemasan atau anxiety disorder atau psikosomatik itu merasa nyaman kalau ada temennya gitu, kalau banyak temennya yang Iya. merasakan hal yang sama gitu. Jadi rasa takutnya berkurang. Iya, rasa takutnya berkurang. Dan kalau boleh tahu itu dulu awal-awal pemicunya apa ya? Pemicunya sih awalnya kayak vertigo Oh, gitu ya. dari serangan fisik dulu ya? Dari serangan fisik, vertigo, terus pingsan. Nah dari situ tuh kalau kemana-mana selalu takut pingsan, selalu takut vertigonya kambuh, sampai berhenti kerja. Jadi timbul traumatik. Iya, timbul traumatik ya, Dan- lebih ke traumanya sih Ya, sebenarnya. lebih ke traumanya dan sampai mengganggu aktivitas Ganggu sehari-hari banget. ya. Kerja juga sampai berhenti. Iya, sampai berhenti karena di keramaian tuh Luar biasa. udah panas dingin gitu. Jantung berdebar, di keramaian tuh tiba-tiba nafas sesak. Iya. Jadi ya udahlah, ini kayaknya nggak bisa kerja lagi. Gitu. Tapi ada keluhan fisiknya nggak? Keluhan fisik sih Sampai sekarang gitu. sampai sekarang ya paling pusing. Oh. Pusing kayak panas dingin terus gitu, sama kelingan aja. Jadi kalau jalan kayak ngambang gitu. Kalau asam lambung? Asam lambung iya. Oh, asam lambung juga ada. Asam lambung ada. Hmm. Awalnya kan sempet dirawat juga di rumah sakit, ya bolak-balik lah ke rumah sakit sampai dirawat, cek medis dari CT scan, ronsen, rekam jantung, Lengkap ya? lengkap. Kalau habis kan pikiran kemana-mana gitu ya, udah gitu sakitnya tuh berpindah-pindah. Iya. Tiba-tiba jantung berdebar, oke kita rekam jantung. Nafas sesak, kita ronsen paru-paru, kepala pusing, langsung CT scan. Ya alhamdulillah sih hasilnya bagus. Bagus semua. Bagus semua, makanya bingung sakit apa gitu. Dan setelah tahu bagus semua masih ngerasain lebih lega atau masih ngerasain nggak enak? Masih ngerasa nggak enak, sampai kayak masa sih dok ini bagus gitu, saya nggak bisa, napas saya nggak lancar dok gitu, jantung saya berdebar kencang nih dok. Iya bagus kata dokternya gitu, sampai kata dokter kayaknya harus ke psikiater deh kata dia gitu. Soalnya kalau secara umum memang semuanya bagus kata Iya. dia gitu. Iya ya udah. Dan setelah disaranin ke psikiater awalnya nerima atau nggak terima? Nggak terima. Iya, kadang kan kalau orang awam itu biasanya kalau ke psikiater tuh sifatnya ke ngarah ke gila gitu kan? Iya, langsung bilang saya nggak gila dok, kok disaraninnya ke psikiater kata gitu. Saya cuman sakit ini loh, maksudnya jantungnya begini loh gitu. Iya ini kamu udah psikosomatis kata dokternya gitu. Dan saya lagi awam, apa psikosomatis gitu ya. Pas pulang ke rumah nyari-nyari, sedih lah pasti ya. Apalagi disuruh saraninnya ke psikiater, nangis terus gitu. Buka-buka YouTube, masih belum nemu channelnya Mas Arya, ya nangis terus aja di kamar, nangis kayak nyalahin keadaan, kok saya kok begini gitu. Akhirnya diruqyah. Oh, sempat Sempat diruqyah ya, karena kan takutnya kan non medis atau gimana gitu ya. Sampai akhirnya ketemu channel Mas Arya, oh ternyata saya sakit begini gitu. Ternyata
ini yang namanya dari pikiran langsung lari ke fisik, jadi pikiran yang gak tenang, fisik ikut. Ya, oh gini toh psikosomatis. Akhirnya dari situ mulai lebih terbuka ya pikirannya. Iya, lebih jadi kayak nggak minder. Ternyata gue bukan sakit yang aneh-aneh nih gitu. Ternyata ada juga yang jadi cara pengobatannya juga langsung ke orang-orang yang memang mengerti di bidang psikis gitu. Memang kalau orang awam kebanyakan itu terkadang bingung, ini kenapa saya merasakan kayak gini padahal tubuh saya sehat-sehat aja. Iya, gitu. sampai keluarga juga gitu. Emang apa sih yang dirasa gitu? Ini kayaknya badan sehat-sehat aja gitu. Ya kan kita juga bingung ngejelasin sama orang yang nggak ngerti ya. Mereka tuh cuma bilang kayak percaya nggak percaya, kayak lucu lah gitu. Makanya pada mengiranya, wah ini non medis gitu. Wah berobat ke sini, berobat ke situ gitu. Karena saya juga sendiri lucu gitu. Kalau ingat-ingat dulu, ternyata diri saya sendiri yang bisa nenangin gitu. Karena pikirannya yang sedang terganggu. Iya, pikiran sedang terganggu. Ya memang kalau di awal-awal pasti ada kebingungan, terus kita harus berobatnya kemana. Biasanya terkadang kalau disuruh ke psikiater disangkanya saya gila gitu, padahal kalau ke psikiater kan belum tentu orang gila saja kan. Orang yang dalam gangguan pikiran termasuk psikiater, psikolog, hipnoterapis gitu. Dan kalau yang masih bingung, masih awam ya larinya ke orang yang memang berhubungan dengan magic seperti itu. Karena kan dari keluar fisiknya kan aman gitu. Kita nggak tahu apa yang kita rasain gitu. Dan setelah terapi ke sini udah berapa sesi? Ini udah sesi terakhir ya. Sesi terakhir berapa? Ambil berapa sesi? 5. 5? Iya, 5 sesi. 5 sesi gimana, apa yang dirasain? Ya pas di hipnos sih alhamdulillah bisa keluar kamar. Yang kadang nggak mau keluar sama sekali, bener ngurung diri, cuman di kamar, bangun, mandi, dibawain makan juga dibawain ya ke kamar, nggak lagi ngambil ke belakang saking takutnya keluar kamar. Sampai segitu ya? Iya, kamar mandi pun di depan kamar banget, untung ya, mungkin kalau rada jauh ke belakang nggak berani mandi kali. Berarti ini suami harus kerja ekstra ya? Ekstra banget, bersyukur banget. Alhamdulillah banget. Apa sih mau direpotin begitu ya, kan kita juga nggak mau sakit kayak gini ya. Makanya dia juga bingung, dari yang sehat, kerja, bugar segala macam, tiba-tiba ngedrop di kamar aja, bener-bener nggak bisa bersosialisasi. Keluar pun teman main juga, main ya nggak deh, gue lagi nggak di rumah, bla bla, saking gue nggak mau ketemu orang gitu. Karena dibawa ngobrol juga pusing, keliangan, nggak bisa fokus, jadi udahlah menyendiri aja gitu. Pikirannya bawaannya pengennya sendiri ya? Iya, males ngapa-ngapain, sedih, meratapi nasib. Soalnya kok gue begini ya gitu, ngebayangin masih sehatnya, kesono kesini, sekarang cuma di kamar aja. Sedih sih ya, masa kalau inget dulu gitu, sampai berapa, hampir setahun kayak gitu. Tapi sekarang udah membaik. Sekarang sih membaik, udah mulai berdamai ya. Jadi kita tahu harus bagaimana, harus kayak gimana nanganinnya, kalau lagi ngedown harus gimana gitu. Jadi lebih taunya sih ini cuma sensasi gitu. Fisik lu sehat loh gitu. Ini tuh cuma pikiran lu doang. Lebih kayak gitu, yakinin diri gitu. Ya alhamdulillah udah di sesi ini udah membaik. Jaraknya pun jauh juga ya, jarak dari sesi ketiga ke 4 gitu. Karena awalnya sudah merasa enakan, terus tiba-tiba ke-trigger lagi karena pandemi ini. Pandemi, gitu. bener. Karena pandemi, berita meninggal ya, maksudnya banyak banget. Jadi pikiran kemana-mana, apalagi yang meninggal teman dekat, saudara, segala macam yang tadinya sehat, terus tiba-tiba dengar berita duka, kan jadi ngedown gitu ya. Jadi sedih lagi gitu, makanya langsung, padahal jaraknya udah jauh banget mau hipno, kayak udah yakin banget ya diri udah sehat, ternyata masih begitu. Nggak apa-apa, memang bertahap, memang harusnya memang kita terus-terusan menyadari, terus-terusan berdamai, terus-terusan melakukan metode yang sudah disarankan oleh terapisnya, seperti mendengarkan audio afirmasi, olah nafas, membuat rangkaian-rangkaian kata-kata atau kalimat sugesti yang positif untuk tubuh kita, itu luar biasa bermanfaatnya. Biasanya kebanyakan orang itu kalau udah enak, udah nyata, ya udah nggak dilakukan lagi gitu. Nggak dengerin afirmasi. Iya, padahal itu harus secara terus-menerus, rutin gitu. Walaupun kita udah sehat, bahkan saya sendiri pun dan seharian masih mendengarkan gitu. Membuat sendiri kalau kita mah gitu, dimasukkan sendiri gitu. Dan kalau untuk masa pandemi ini ya kita harus lebih menyadari lagi kondisinya memang lagi kayak gini nih gitu.
lagi banyak orang sakit, orang meninggal, ya memang udah waktunya seperti itu ya. Kita tinggal jaga diri kita, ikuti protokol, terus tenangkan pikiran dengan mungkin beraktivitas yang lebih bermanfaat. Dan sekarang sesi ini udah lebih enak kan ya? Alhamdulillah sih lebih tenang, Lebih nyaman, tenang. lebih terbuka lagi Luar pikirannya. biasa. Gak yang monoton mikirin terus kapan sembuhnya sih, kapan ininya sih. Sekarang lebih udah pasrah aja gitu. Emang lagi dikasih ujian gitu, lagi dikasih cobaan, ntar juga pasti bisa sembuh gitu. Orang suami yang nemenin aja sabar, Oh, masa sabar yang banget, ditemenin iya. gak sabar. Jadi motivasi, jadi masa iya nyusahin suami mulu gitu. Jadi Iya. motivasi sendiri, harus sembuh, harus sehat gitu. Tapi Pikirannya. kalau saya lihat Kak Sari ini udah menuju kesehatan lah, udah sehat lah. Amin. Tinggal ini aja, tinggal latihan untuk berani kembali, misalkan keluar rumah, berani kembali kerja kalau udah betul-betul ingin kerja kembali gitu. Udah pengen banget. Karena kalau kita semakin lama di rumah nanti jatuhnya bosan, boring. Bosen, iya. Boring. Pikirannya kembali kosong lagi, mikirin yang enggak lagi. Betul. Jadi jatuhnya ada gangguan psikis yang baru ke kebosanan itu, boring itu di dalam rumah karena nggak ada aktivitas yang seperti biasanya kita keluar gitu. Karena kan basicnya dulu memang Kak Sari ini kan SPG kan banyak ketemu orang, Iya. tiba-tiba kena kayak Kayak gini di ketemu rumah aja orang, gitu di kan. keramaian, tiba-tiba itu sih sebenarnya yang dari awal sakit direnungin tuh itu kaget ya. Kaget. Dari yang ketemu orang banyak, adanya di keramaian terus, tiba-tiba di pojokan kamar aja adanya, kan langsung ngedon gitu ya. Ya ampun, biasa ada di keramaian, kok ini cuma ada di pojokan kamar aja gitu. Udah kangen banget bersosialisasi, cuman fisik di bawahnya tuh setiap mau melangkah langsung lemes, gemeter, panas dingin. Yaudah akhirnya mundur lagi gitu. Iya, nggak berani maju lagi gitu. Tapi dari suami gimana? Suami kaget juga nggak? Kok istri saya jadi seperti ini? Dia sih nggak pernah ngeluh ya. Cuman kita aja jadi yang mikirin, ya pun dia masa jadi nggak diurusin gitu kan. Harusnya kan biasanya kan diurusin segala macam, ini malah kebalik dia yang ngurusin saya gitu. Mungkin dia pribadi kaget mungkin ya, ini kenapa kayak gini gitu. Kan kita juga nggak mau kayak gini gitu. Kebetulan suami memang suami yang betul-betul ini ya, siaga. siaga ya. Alhamdulillah. Mencoba menjaga istrinya, nemenin istrinya. Kadang suka kasihan dia capek pulang kerja, dia nyiapin makan segala macam gitu. Memang salah satu pendukung kesembuhan orang-orang yang sedang mengalami gangguan psikosomatik ini orang-orang terdekat kita sih. Iya. Misalkan suami atau istri kita itu harus kita dampingi terus, memberikan motivasi, jangan malah kita ikutan panik, ikutan parno, itu nanti malah ngaruh banget ke yang sedang masa pemulihannya. Iya, emang kalau lagi psikosomatis tuh kita tuh kayak ngebutuhin perhatian lebih. Iya, Kita tuh pengen orang tuh kayak perhatiannya tertuju ke kita. Kan egois kalau kayak gitu Iya. ya. Cuman kenyataannya orang juga punya kesibukan masing-masing gitu. Kita pengennya disupport terus gitu. Iya. Karena kan mereka sendiri nggak ngerti apa yang kita butuhin, apa yang kita mauin. Sedangkan kita pribadi maunya disupport, maunya diperhatiin gitu. Akhirnya sekarang mulai sadar, oh kita nggak bisa kayak gitu terus gitu. Mereka juga punya kesibukan, punya hal-hal lain lah yang harus dipikirin. Kita nggak bisa untuk perhatian lebih juga. Itu kan omongan-omongan itu biasanya omongan-omongan yang udah mulai sembuh nih. Ya, amin, Udah amin. mulai semangat lagi nih. Semangat banget, pengen sembuh. Ya mudah-mudahan Kak Sari setelah hipnoterapi yang terakhir ini bisa lebih baik lagi, Amin. pulih lagi gitu. Lebih sadar, lebih ikhlas, Iya. lebih sabar lagi, Sabar. dan berdamailah dengan semua sensasi yang sudah dirasakan. Terus metode penyembuhan seperti latihan-latihan untuk memutuskan traumanya itu harus dilakukan gitu. Jangan takut, jangan malas, karena takut itu hanya ada di pikiran kita, di asumsi kita. Yang sesungguhnya kan kita belum tahu. Dan harus menyadari juga nanti kalau ada apa-apa di tempat itu, ada apa-apa di jalan, ya harus kita terima. Kita serangan panik, ya kita istirahat dulu, tenangkan. Setelah tenang lanjut lagi. Baru lanjut ya. Lanjut lagi gitu. Dan apa nih motivasinya untuk teman-teman semua yang masih berjuang nih? Iya, yang penting harus semangat, jangan putus asa, karena biasanya kalau lagi psikosomatis pikiran putus asa pasti ada, sedih banget pasti ada, cuman
harus yakin kalian gak sendiri. Penyakit itu juga jangan ditakutin, tapi harus dicari solusinya gimana biar biar cepat kita kembali normal gitu. Karena kan kita jauh dari kehidupan normal juga, kita juga sedih gitu ya. Jadi kayak kalian jangan terlalu meratapi banget deh gitu, tapi harus semangat. Dan jangan lupa channelnya Arya Surya juga bermanfaat banget bener buat saya pribadi ya. Maksudnya waktu belum kenal Mas Arya, pas ngebuka channel emang bener-bener bermanfaat banget Kak. Dari awal. Bukan promo kali ini Bukan, kan? kenyataan awalnya emang begitu. Pas buka YouTube muncul itu, dengerin sekali langsung Kita nggak ada omongan dulu kan sebelum enggak. Spontan. Spontanita. Emang bener ngaruh banget, karena dari saya pribadi pas yang lagi ngedonnya banget, buka YouTube itu muncul, pasti dengerin nangis, bener-bener nangis gitu ya. Sampai mama bilang, kenapa gitu ya. Enggak kenapa-napa, langsung nutup pintu kamar, pas dengerin, oh iya ya gitu. Ada nggak, saya lupa afirmasinya yang mana, intinya itu ngebawa saya ke masa lalu, bukan ke masa lalu sih, ke masa saya sehat gitu. Terus saya ngebayangin saya dulu sehat begini-begini, saya nangis, oh ya kok dulu saya begini tapi sekarang begini. Akhirnya ya bisa bangkit dari situ gitu. Mungkin udah jalannya Allah kali ya. Ketemu jalan keluarnya gitu. Terkadang kalau kita motivasinya tinggi untuk sembuh, ada aja jalan yang Allah berikan gitu. Secara tidak sadar Kak Sari mungkin diarahkan untuk membuka YouTube ini nih. Iya. Dan dikasih tahu nih, kamu harus dengerin yang ini, dan titik puncaknya harus hipnoterapi gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang sudah lebih baik. Dan mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah pikirannya, sehat lahir dan batin. Dan untuk teman-teman yang masih berjuang juga tetap semangat. Jangan pantang menyerah seperti yang tadi Kak Sari sudah bilang. Psikosomatik dapat dipulihkan, dapat disembuhkan, jangan khawatir dan tidak akan mematikan. Kalau kita berobatnya atau metode penyembuhannya dengan cara yang tepat, dengan orang-orang yang memang ahlinya ya Kak Sari, pasti kita akan dapat pulih kembali. Yang penting pikiran kita semangat, yakin kepada Tuhan kita, kepada Allah kita, dan yakin kepada diri sendiri bahwa kita dapat bangkit kembali ya Kak Sari. Iya, harus yakin. Tetap semangat, dan kita sudahi saja video ini, atau terlalu panjang. Bosan ya dengerin. Dan mudah-mudahan teman-teman semua yang menyaksikan dapat mendapatkan efek positif dari menonton video di channel Hipnoterapi Arya Surya ini. Dan jangan lupa selalu bersyukur, selalu ikhlas menerima apapun yang Allah berikan kepada diri kita, dan harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita di masa pandemi ini ya. Dan ikuti protokol yang pemerintah kita siapkan. Dan sampai jumpa kembali. Ingat hipnoterapi, ingat Arya Surya.